Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tulungagung, Bapak Gatot Sunu, atau yang mewakili. Yang saya hormati pengasuh sekaligus sesepuh kita semua, Romo Kiai Amu Sitik Amanah. Terima kasih Romo atas fasilitasnya tiap tahun Serada Agung atau peringatan Serada Agung digelar di Pondok Pesantren Al-Badru Alaina ini di Gedung Pancasila. Tanpa bantuan Romo, konsorsium pasti akan sangat kesulitan mewujudkan cita-cita untuk bisa menggelar peringatan Serada Agung. Yang saya hormati Forkompinda, terutama Pak Dandim yang diwakili Pak Kasdim, terima kasih rawuhnya. Pak Camat Ngantru, terima kasih atas wejangannya beserta seluruh kepala desa Kecamatan Ngantru. Pesona Santri Al-Badru Alaina, tepuk tangan untuk Pesona Santri Al-Badru. Kita juga bersama-sama dengan tokoh lintas agama, semua agama genap ada perwakilannya malam ini, bersama dengan 19 organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dulu disebut kebatinan, sekarang disebut sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari 178 organisasi se-Indonesia, Tulungagung terdapat 19 organisasi aktif, dan saat ini semua perwakilannya ada di Gedung Pancasila menika. Para sesepuh paguyuban, para pinisepuh ingkang kawula hormati, ini malam yang sakral untuk suatu peringatan hari yang sakral. Jadi karena uraian saya nanti akan menyangkut juga wawasan keagamaan Hindu, wawasan keagamaan Buddha, juga agama-agama yang lain, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang melampaui batas. Karena kita akan membicarakan suatu pandangan hidup leluhur kita yang usianya sudah 670 tahun yang lalu. Jadi bila ada 1-2 perbedaan, monggo mari nanti kita diskusikan. Bapak Ibu, para sesepuh yang saya hormati, karena ini adalah malam yang sakral dan untuk tujuan sakral, maka marilah pertama-tama kita niatkan malam ini kita ngaji sejarah. Untuk kita petik manfaatnya agar situasi Indonesia Raya kontemporer saat ini itu bisa terus selamat dari situasi krisis. Kita sebagai bangsa itu dihajar oleh krisis yang bertubi-tubi. Dengan mengambil pelajaran dari apa yang diwariskan oleh para leluhur kita sejak 500 tahun lebih silam, semoga nilai-nilai adiluhungnya bisa kita gunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu, pertama-tama, seperti tidak pernah bosan,
saya ingin mengajak panjenengan semua untuk kembali mengingat peristiwa besar yang disebut di dalam negara Kertagama itu sebagai serada. Terutama serada itu maksudnya adalah peringatan kematian setelah 12 tahun atas tokoh yang dianggap sangat berjasa, disebut Mahaguru, pelindung negeri, karena Mpu Prapanca itu menyebut Bunda Gayatri itu dengan panggilan Batari Parama Bagawati. Suatu sebutan untuk mengagungkan beliau, tapi sekaligus mengabadikan jasa beliau yang sangat besar terhadap kokohnya pemerintahan Majapahit sejak berdiri sampai masa puncaknya di tangan seorang raja. Nanti saya akan bercerita raja ini, namanya Sri Rajasa Negara. Itu nama kebesaran, tapi kita semuanya mengenalnya dengan Hayam Wuruk. Nah, di tengah-tengah Majapahit sedang merayakan kebesarannya itu, tiba-tiba pada tahun 1350 bulannya Badrapada. Jadi kalau kita mengikuti hitungannya negara Kertagama Romo Kiai, Badrapada itu dihitung bulan Agustus sampai September. Kira-kira pertengahan Agustus sampai akhir, sampai masuk ke September. Sehingga nanti kita kaitkan dengan kemerdekaan Indonesia itu tetap nyambung saja. Bulan ini, bulan Badra ini. Kalau kita punya semangat yang besar untuk mewujudkan peringatan Serada Agung persis pada peringatan 600 tahun yang lalu, maka peringatannya diajukan Romo di bulan Agustus tengah, mungkin sama dengan peringatan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia sampai September. Nah, karena sejarah peringatan Serada Agung yang diselenggarakan oleh konsorsium ini sudah merupakan tafsir, jadi diperingati bulan Desember tidak apa-apa. Nanging menawi kita merujuk pada catatan sejarah, kapan peringatan Serada Agung itu digelar oleh Hayam Wuruk di Keraton atau Kedaton Majapahit, juga di Boyolangu, itu kinten-kinten bulannya itu pertengahan Agustus, tahunnya tahun 1362, 1362, 12 tahun sesudah kematian Sri Gayatri Rajapatni. Nah, jadi di tengah Majapahit sedang membangun suatu mandala kerajaan yang berorientasi pada ketuhanan dan kemakmuran, tiba-tiba ada kabar duka yang harus diterima oleh segenap negeri. Kabar duka itu terkait kematian figur sentral namanya Sri Gayatri Rajapatni. Beliau itu adalah neneknya Hayam Wuruk, istrinya Dyah Wijaya Kertarajasa Jayawardana, pendiri Majapahit, cucunya Kertanegara Raja Singasari, canggah buyutnya Kendedes, pendiri Singosari. Ini tokoh besar sekali. Karena itu ketika dimakamkan atau didarmakan di dua candi ini mboten setunggal ya Bapak Ibu, candinya dua. Yang satu di Kamal Panda tidak ketemu, tapi ahli sejarah menggunakan teori toponimi namanya, dikaitkan dengan Pandaan. Ada istilah Panda itu lalu dikaitkan dengan Pandaan.
Tetapi sampai hari ini tidak ditemukan kaki candi atau batur candi yang bisa diidentifikasi sebagai candinya pendarmaannya Sri Gayatri. Yang satu didirikan di Boyolangu. Negara Kertagama jelas menyebut Boyolangu. Jadi nama Boyolangu itu nama kuno. Untuk mendirikan candi di Boyolangu, tanahnya itu disucikan dulu oleh seorang pendeta Siwa Buddha. Lalu karena saking pentingnya bangunan candi Boyolangu itu, diberi nama lain selain Prajnaparamita Puri. Puri bersemayamnya Dewi Kebijaksanaan atau Dewi Ilmu Pengetahuan. Lalu disebut dengan nama lain oleh para pendiri candi pendarmaan tersebut. Nama lainnya itu adalah Wisesapura. Bapak Ibu, Wisesapura itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita hari ini, itu tugu peringatan. Jadi Candi Gayatri Rajapatni atau mohon maaf, Candi Prajnaparamita Puri yang sekarang tinggal tersisa kaki dan batur candi. Karena setiap candi makam itu strukturnya mirip Candi Kidal. Kalau panjenengan pirso. Nah, yang kita warisi di Boyolangu itu hanya tersisa kaki candi dan batur candi saja. Kita masih mewarisi patung perwujudannya, diperwujudkan sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan atau Dewi Kebijaksanaan, saking agungnya tokoh ini. Nah, nama candinya pun ada dua. Satu disebut Prajnaparamita Puri, dua disebut dengan Wisesapura. Ini nama yang tidak terlalu akrab, tapi bisa dihafalkan. Wisesapura itu tugu peringatan. Maksud pendirian candi itu jelas sekali bahwa agar leluhur mata rantai dari Trah Majapahit itu bisa terus mengingat bahwa di Jawa ada suatu tokoh yang mempersatukan wilayah Nusantara ini, menyempurnakan penyatuannya. Bapak Ibu yang kangkau hormati, kalau begitu sakral sekali. Peringatan malam ini itu dalam rangka mengenang kembali ya berdirinya Candi Pendarmaan di Boyolangu sebagai pendarmaan, tempat didarmakannya roh suci Gayatri Rajapatni agar segera menyatu dengan Buddha Loka atau Swarga Loka. Karena itu ketika beliau meninggal pada tahun 1350, Empu Prapanca itu menggambarkan seluruh negeri menangis. Kita itu pernah loh kehilangan tokoh bangsa yang seluruh negeri menangis. Dupi panjenengan ingat-ingat ya. Ketika kita kehilangan sosok bernama Presiden Soekarno, itu seluruh negeri menangis. Jadi bangsa Nusantara ini ketika kehilangan sesepuhnya yang begitu besar jasanya, itu diikuti duka yang luar biasa. Dan tahun 1350 itu duka menyelimuti bangsa Nusantara ini. Majapahit yang area kekuasaannya itu hampir di seluruh Nusantara. Karena tidak kuasa menanggung beban menjalankan pemerintahan Majapahit yang sudah berjalan, Sri Tribuana Tunggadewi sebagai Raja Majapahit saat itu langsung meletakkan tahta sebagai raja. Dia langsung mengangkat anaknya yang bernama Hayam Wuruk
meskipun baru berusia 16 tahun. Hayam Wuruk itu lahir 1334. Tondone jelas. Kelahiran tokoh-tokoh besar sampai hari ini itu selalu ditandai oleh peristiwa-peristiwa alam besar. Empu Prapanca mengkabarkan dalam Negara Kertagama, pas Hayam Wuruk lahir menika, Gunung Kamput, Gunung Kelut itu sedang meletus. Jadi kira-kira efek letusan Gunung Kelut itu sampai ke wilayah kita, juga sampai ke wilayah Kedatuan Majapahit. Nah, seluruh masyarakat tahu setiap kelahiran yang ditandai dengan peristiwa alam yang begitu besarnya, maka jabang bayi ini pasti akan menjadi tokoh besar. Bukan hanya besar, tapi juga akan membawa Majapahit ke tahapan yang jauh gilang gemilang, jauh lebih berjaya. Berjaya. Jadi panjenengan cek ya, kalau anak kita usia 16 tahun hari ini bisa apa? Itu masih usia SMP atau SMA awal. Dia Hayam Wuruk itu ditahbiskan menjadi Raja Majapahit pada saat bersamaan kematian neneknya Sri Gayatri Rajapatni itu. Di tahap kedua nanti saya akan cerita bagaimana Hayam Wuruk ini figur raja yang tidak pernah melupakan leluhurnya. Karena itu setelah 12 tahun kepergian nenek hendanya Sri Gayatri Rajapatni, dia bertekad mewujudkan upacara yang megah. Saking megahnya itu dihadiri oleh semua perwakilan dari raja-raja bawahan di seluruh Nusantara. Datang di Kadatuan Majapahit, juga ikut merayakannya saat upacara serada itu diberlangsungkan pada saat peresmian Candi Prajnaparamita Puri atau saat ini kita kenal sebagai Candi Boyolangu. Karena itu saya mengira kalau sampai hari ini masyarakat Tulungagung itu masih begitu mengenang tokoh Sri Gayatri Rajapatni, masih begitu mengagungkannya, diajak untuk membuat peringatan seperti ini juga 1000 orang datang, maka sudah pasti ini adalah keturunan langsung, ini adalah cucu-cucu atau pewaris langsung dari tokoh-tokoh besar di masa lalu. Oke, di bagian awal ini saya cukupi di situ, Bapak Ibu. Malam ini malam yang sakral. Kita niatkan setiap tahun kita memperingatinya. Peringatan atas apa? Atas duka yang sangat mendalam yang dirasakan oleh seluruh rakyat Majapahit, lalu diwujudkan oleh Sri Hayam Wuruk dengan cara membuat upacara 12 tahun kematian pada 1362 ketika dua candi pendarmaan Sri Gayatri Rajapatni itu sudah jadi. Candi itu ada di Kamal Panda yang pertama, dan yang kedua ada di Boyolango. Belakangan ada sarjana Belanda yang mengatakan Boyolango dan Kamal Panda itu satu titik, ya di Boyolango itu. Mengapa? Ini wilayah suci Brangkidul Karsian yang tidak pernah bisa dibagi ketika kerajaan Jawa pada masa Erlangga 300 tahun sebelum Majapahit
itu dibelah menjadi dua. Cara membelahnya itu karena Erlangga tidak kuasa dengan dua keturunannya yang minta sebagai raja pada saat bersamaan. Karena itu wilayah Jawa yang sudah ungkul ini dibelah, dibagi dua. Cara membelahnya agak mistis karena Sri Erlangga Lokeswara, ini raja yang lebih tua lagi karena usianya 1000 tahun dari sekarang, itu membelah Jawa dengan minta bantuan kepada Empu Buddha, namanya Empu Barada, dengan mengucurkan air dari kendi dan dia terbang dari langit. Namun itu bahasa ilustrasi nggih Bapak Ibu. Itu sanepan. Bisa benar karena Empu ini sakti sekali, tapi ahli sejarah melihat pembagian wilayah Jawa itu mengikuti rute Kali Brantas atau Warantas. Dibelah dari Malang ke Blitar, Blitar ke Tulungagung, Tulungagung ke Kediri, belok ke Mojokerto sampai tembus ke Surabaya. Hampir separuh wilayah Jawa itu dibelah oleh Kali Brantas. Bagian utara kali, ya, itu kemudian didirikan negara baru namanya Jenggala atau Kahuripan. Bagian selatan kali itu pewaris lain dari Erlangga, yaitu Pangjalu, cikal bakal dari raja-raja Kediri. Mengapa Brangkidul ini wilayah istimewa dan disucikan? Cubi panjenengan pirsani. Wilayah mana di Jawa bagian selatan itu yang tidak dilewati oleh Brantas? Itu hanya Tulungagung. Jadi Tulungagung itu zaman kuno batas utaranya itu adalah Sungai Brantas, batas selatannya itu samudra. Di wilayah ini kekuasaan sudah tidak bisa dibagi. Karena tidak bisa dibagi, ini wilayah netral, wilayah merdeka, wilayah yang dilindungi karena wilayah ini dihuni oleh para resi, pendeta Siwa, pendeta Buddha, banyak asrama di sini. Sehingga di masa mudanya pun Sri Gayatri Rajapatni itu sering berkunjung ke wilayah Brangkidul ini, terutama ketika beliau sudah memasuki tahap hidup keempat yang mengharuskan dirinya harus mandito, wanaprasta namanya. Orang itu harus meninggalkan kerajaan untuk semedi. Maka yang dipilih itu adalah wilayah yang benar-benar wilayah suci, wilayah yang jauh dari tarik ulur politik dan kekuasaan. Dan wilayah itu adalah Tulungagung. Jadi kalau Romo Kyai Amu menyanggit ini wilayah kota tua tanah suci itu sampun leres. Buktinya apa? Dua pendiri Majapahit itu keberadaan makamnya atau candi makamnya itu persis berada di sebelah selatan Sungai Brantas. Pendiri Majapahit menika Dyah Wijaya Kertarajasa Jayawardana itu dikebumikan atau dicandi makamkan dalam dua candi sami. Yang satu namanya Antahpura dalam perwujudan Buddha, yang satu namanya Sagala atau Simping dalam perwujudan Wisnu dan Siwa, lalu disebut dengan Harihara. Patungnya masih, patung Harihara itu masih diangkat dari Simping dibawa ke Museum Nasional.
last survivors. Play now. Dibawa ke Museum Nasional. Kalau penjenengan pirsani dari langit pakai drone, Candi Simping sama Candi Gayatri ditarik dari arah timur ke barat atau barat ke timur, itu lurus. Sama-sama berada di sebelah selatan Sungai Brantas, karena wilayah ini benar-benar wilayah yang dimerdekakan dari tarik ulur politik, lebih banyak dihuni oleh para sesepuh yang olah batin, olah rasa, olah rohani. Karena itu disebut karsian atau kadewata guruan. Monggo Tulungagung itu sampai sekarang harus tetap ditahbiskan sebagai tanah suci. Nah, karena penghormatan raja-raja Majapahit terutama Hayam Wuruk kepada leluhurnya, dicarikanlah tempat pendarmaan itu di wilayah yang paling suci. Untuk kakeknya ditempatkan di Sagala atau Simping, untuk neneknya dicarikan tempat di Kamal Panda atau Boyolango. Jadi sejak masa 700 tahun yang lalu, 700 tahun itu, wow loh, 700 tahun yang lalu, wilayah kita yang kita warisi sampai hari ini, itu adalah wilayah kadewata guruan, wilayah karsian. Itulah mengapa wilayah ini paling cocok digunakan untuk mensemayamkan roh suci orang-orang yang mewariskan ajaran-ajaran luhur, sehingga Majapahit benar-benar berjaya. Karena itu saya dengan segenap teman-teman konsorsium Ijir UIN Tulungagung, MLKI Kabupaten Tulungagung, Al-Badru Alaina, itu sejak dari niat tidak pernah berani bermain-main ketika menggelar hajatan Serada Agung ini. Karena niatnya suci, tujuannya suci untuk mengenang orang-orang yang suci. Sehingga kita semua mendapat berkah dari peringatan ini. Nah, bagian kedua, saya dipesani Mbah Hamu 2 jam Pak Akol. Tapi saya kira panjenengan kiat, kula ingkang boten kiat. Nah, bagian kedua, setelah kita tahu untuk apa Serada Agung dilakukan dan untuk apa peringatan Serada Agung itu terus kita kumandangkan tiap tahun, karena satu, ajaran luhur itu ya mendem mikul dhuwur, mendem jero. Ajaran luhur itu selalu menjunjung tinggi leluhur dan ajaran-ajarannya. Yang kedua, Boyolangu, Kamal Panda atau Wise Sapura itu enggak main-main loh. Oleh pembuatnya, oleh Raja Hayam Wuruk, itu digunakan sebagai candi peringatan agar keturunan Majapahit, keturunan Nusantara itu tidak gampang terpecah kembali, agar keturunan-keturunan Majapahit itu selalu punya sarana, punya kompas untuk belajar dari masa lalu
bahwa apa yang diusahakan oleh leluhur itu adalah mengupayakan Nusantara ini tetap utuh, tetap bersatu. Maka Candi Gayatri menika nggih candi makam, nanging fungsinya juga sebagai candi peringatan. Peringatan agar kita semua tetap bersatu, agar Nusantara tetap bersatu. Setelah ratusan tahun dibelah, dibagi menjadi Jenggala dan Panjalu itu tadi, maka keturunan-keturunan Majapahit, keturunan-keturunan Erlangga, keturunan-keturunan Empu Sendok atau Sri Isana Dharma Tunggadewa, sebelum jauh daripada panjenengan bingung, kerajaan Medang Kamulan di tengah itu tiba-tiba dipindah ke wilayah selatan timur. Mataram kuno itu ada di tengah. Tapi pada tahun 900-an itu dipindah ke wilayah timur. Yang memindah adalah Raja Trah Mataram namanya Empu Sendok atau Sri Isana Dharma Tunggadewa. Jadi kalau kita lacak Majapahit ke atas sampai di tahun 1000, sebelum tahun 1000, itu yang berkuasa di wilayah timur itu namanya Empu Sendok. Empu Sendok dilanjutkan oleh anaknya Dharma Wangsa Teguh, dilanjutkan menantunya oleh Erlangga. Erlangga raja besar meniko sudah menyatukan Jawa tapi membelahnya lagi. Nah karena itu raja-raja sesudah Erlangga itu terus-menerus ingin mewujudkan persatuan kembali. Bapak Ibu, para sepuh, kalau kita masih mendengar nama-nama raja yang masyhur, itu pasti karena raja itu berjasa dalam proses penyatuan kembali. Misalnya, meskipun nggak hafal mata rantai kerajaan, tapi kalau disebut Sri Jayabaya, ngoten panjenengan familiar nggih? Mengapa nama Jayabaya itu masyhur? Karena ini adalah salah satu raja yang mengupayakan penyatuan kembali. Dari mana kita tahu? Dari salah satu prasastinya, Prasasti Hantang, itu ada tulisan Panjalu Jayanti. Artinya dua negara itu telah dipersatukan kembali. Nanging anak putune memecah lagi. Lalu pasti Anda kenal raja ini namanya Ranggah Rajasa. Mesti tidak familiar. Tapi kalau saya sebut Ken Angrok, familiar nggih? Kenapa nama Ken Angrok familiar? Karena raja ini adalah raja yang berjasa menyatukan kembali. Jadi dalam raja-raja yang begitu panjang itu ada raja-raja agung yang memang hidupnya didarmakan atau diabadikan untuk menyatukan Jawa dan Nusantara. Raja-raja meniko, Fajar, Mang Radit tuh nggak nyariin saya. Lo kenapa nyerang markas gua? Saya kira itu cuma username doang, Bang. Lo pikir dari 150 juta pemain Last War gak ada gua di dalamnya, Jar? Udah ada lebih dari 150 juta pemain yang main bareng di game ini. Dan ini juga bukan iklan palsu yang bilang lo bisa dapat pacar cuma gara-gara main game doang ya. Masih percaya gituan? Maju terus, pantang mundur, pasukan kita harus menang, jangan kasih kendor. Harus gercep nih, pilih gerbang yang benar. Pasukan lo bakal makin gede dan kuat. Oke, gas, gas, gas. Asli, gua nggak bohong. Ini seru banget. Gak percaya? Sini lawan gua. Ayo, tunjukin skill kalian. di Jayabaya, Ranggah Rajasa alias Ken Angrok Sang Amurwabumi. Lalu wonten meneh Raja Agung Kertanegara. Ayahandaipun Ibunda Sri Gayatri. Dan Raja Puncak yang kita kenal sebagai pemersatu Nusantara, yaitu cucunya sendiri, cucu dari Sri Gayatri, yaitu Hayam Wuruk. Nah, saya akan bercerita Hayam Wuruk sebentar saja.
Nama Abhiseka atau nama kebesarannya itu Rangga Rajasa Negara. Niki wonten rahasianya loh Bapak Ibu. Mengapa kok raja-raja itu menggunakan nama gelar? Dan nama gelar itu tidak bisa dipisahkan dari leluhurnya. Coba ya, Dyah Wijaya, mulai dari Raden Wijaya dulu. Raden Wijaya itu gelarnya Kertarajasa. Kerta itu diambil dari Kertanegara, Rajasa itu diambil dari Rajasa, Ranggah Rajasa atau Ken Arok. Jadi Raja Jawa itu menumpuk dua kekuatan pada dirinya dari leluhurnya. Bin ngoten loh ya. Misalnya Gus Audin bin Romo Kiai Amu bin sapa malih. Sak dawa-dawane ketuk leluhur. Nah dengan begitu gelar Hayam Wuruk itu sami, cuman diambil belakangnya beda. Rajasa Negara. Rajasa menika dari Ranggah Rajasa yang mendirikan Singosari alias Ken Arok menika. Lalu negara diambil dari Kertanegara, buyutnya. Nah ternyata ini raja yang tidak pernah mau terpisah dari leluhur. Kuncinya adalah, karena saya membaca agak lengkap negara Kertagama, tidak pernah ada raja di Nusantara ini yang paling mengagungkan leluhur melebihi Hayam Wuruk atau Rajasa Negara menika. Mengapa? Karena sejak dinobatkan tahun 1350 sampai 1362 sampai 65, 15 tahun lamanya. Pekerjaan Hayam Wuruk itu yang paling besar adalah merestorasi, nah itu bahasa kampusan, memperbaiki dan menghidupkan kembali candi-candi makam warisan Singosari dan Majapahit. Ada berapa candi? Dalam negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca, itu total ada 27 candi. Dengan melihat ini, Bapak Ibu, rupanya kunci kejayaan atau kebesaran Majapahit itu adalah karena prinsip penghormatan terhadap leluhur. Ken Arok itu dicari candinya, terlokasi di wilayah Kagenengan. Ketemu, dibangun ulang oleh Hayam Wuruk. Candi yang mengabadikan keberadaan anaknya Ken Dedes dengan Tunggul Ametung, naminipun Anusapati, dicari, ketemu, menjadi Candi Kidal di Malang. Dan seterusnya sampai Boyolangu menika itu adalah bangunan terakhir yang direhabilitasi atau direstorasi oleh Hayam Wuruk. Majapahit menika besar karena menghormati leluhur. Indonesia tunggu waktunya. Kalau sudah tidak mau menghormati leluhur, pemerintahan Kabupaten Tulungagung, pemerintahan Indonesia harusnya mewakili spirit ini. Kalau ada suatu bangsa yang sudah tidak menghormati leluhurnya, tunggu waktunya. Tunggu waktu menghadapi krisisnya. Karena kunci hidup itu adalah orang kenal sangkan paran dumadi. Dan tidak mungkin orang kenal sangkan paran dumadi dan tahu
siapa dirinya kalau orang tidak mengenal leluhurnya. Hayam Wuruk mewarisi spirit raja-raja Jawa yang begitu menghormati leluhur. Apakah cukup di situ? Tidak. Hayam Wuruk itu sesudah sukses merehab, membangun ulang candi-candi makam leluhurnya, dia perintahkan kepada semua staf kerajaan dan masyarakat untuk melindungi tempat-tempat sakral, keramat, rumah peribadatan di semua desa. Kok ada raja seperti ini? Contoh misalnya Pak Camat misalnya, ngantru menika diuripi kabeh pundene. Itu yang dilakukan Hayam Wuruk. Kalau ada bangunan pura, puranya dihidupkan. Kalau ada masjid, masjidnya dihidupkan. Kalau ada punden, pundennya dihidupkan. Jadi 15 tahun sesudah tahun 1365, pekerjaan Hayam Wuruk itu menghidupkan seluruh punden Majapahit. Niki saged damel contoh Mbak Lurah Ngantru. Kalau Ngantru itu ingin jaya, hidupkan pundennya. Karena orang Jawa itu memahami punden itu sebagai cikal bakal. Orang tidak memiliki identitas, tidak memiliki kehidupan tanpa cikal bakal. The less pocket money you have, the more you need to watch this. On Free Reels, you can watch short dramas for free, from start to finish. Save your cash and treat yourself to a big meal instead. No tricks, just pure savings. The more you watch, the more you save. Because all those paid trending dramas are totally free on Free Reels. Hurry up before it's gone. Download Free Reels and start watching now. Download Free Reels for free. Nah, semakin masyarakat ini tahu dari mana dirinya, maka semakin tahu mau kemana dirinya. Bangsa yang tidak menghormati leluhur, itu bangsa yang kehilangan akar, tapi juga sekaligus bingung mau kemana. Seperti Indonesia saat ini. Maka suara dari Tulungagung ini tidak akan pernah berhenti kita sampaikan bahwa kebesaran masa lalu Majapahit itu karena ada raja yang begitu menghormati leluhur, bukan hanya bangunan fisiknya yang dihormati, tapi juga ajaran dan nilai-nilainya. Nah, ini yang penting. Para pemuka agama pun ngantos salah paham gitu. Ini bukan candinya. Bukan reruntuhan candinya itu yang perlu disakralkan. Bahwa disakralkan pun wajib. Tapi yang melebihi penting dari bangunan fisik itu adalah nilainya, budayanya. Apa budaya paling besar yang diwariskan oleh raja-raja besar Jawa? Saya ingin katakan, karena pengaruh dari ajaran Hindu-Buddha, kerajaan, saged desa, saged kecamatan, saged pemerintahan kabupaten, saged kerajaan, saged pemerintahan bangsa, negara. Tapi orang Jawa itu memahami suatu kerajaan atau pemerintahan itu adalah miniaturnya kayangan. Miniatur apa nggih? Bentuk kecilnya, gambaran kecilnya dari kehidupan kayangan. Jadi Bapak Ibu,
Wawasan ini dalam ilmu kajian sejarah, ilmu pengetahuan disebut sebagai kosmologi. Kosmos itu dunia, logos itu ilmu. Ilmu tentang dunia. Nah, nampaknya leluhur kita itu sangat paham, sangat tahu bagaimana menghormati dunia ini dengan cara menciptakan dunia kecil yang nanti akan membawa kesentosaan yang sama. Kayangan itu sentoso. Panjenengan menawi midhangetaken atau nyimak wayangnya Ki Dalang Sukmono. Kalau cerita kayangan itu mesti isinya kesentosaan, adil. Nah, kesejahteraan, kesentosaan yang adil itu menurut orang Jawa kuno wajib diwujudkan kembali dalam bentuk pemerintahan. Karena itu raja-raja Jawa itu meyakini dirinya adalah titisannya dewa. Mengapa titisannya dewa? Karena dia bertugas untuk menciptakan kesentosaan di bumi. Jadi Majapahit itu megah jaya karena rajanya berkomitmen menciptakan keadilan kesentosaan di bumi seperti kesentosaan di kayangan atau di jagat alam semesta raya ini. Kosmos itu ajaran suci. Pemandangan, pemahaman tentang alam itu selalu turunnya dalam bentuk ajaran suci. Ajaran suci nopo? Alam mengajarkan kita sesuatu yang suci yang tidak bisa kita sangkal. Itu pertama-tama adalah adil. Alam itu hadir dengan keadilan. Maka manusia itu harus mampu mewarisi adilnya alam untuk diciptakan di dunia ini. Menawi hutan alas panjenengan babat resi, adil napa mboten? Seketika banjir, seketika bencana, seketika gempa. Jadi adilnya alam itu tidak diputuskan oleh pengadilan. Panjenengan entekno hutan di selatan itu, maka seluruh wilayah selatan campur darat itu bentahun banjir. Menika adil. Adilnya tidak perlu diputuskan oleh kerajaan. Maka kita memahami banjir, gempa di Sumatera, di Aceh itu kinten-kinten kita sedang memetik keadilan alam. Karena seluruh pejabat di negeri ini tidak mampu menjaganya. Biaya yang diciptakan, biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar keadilan alam itu jauh lebih besar daripada hutan itu dihabiskan. Menika kalau alam sudah berbicara. Nah, Bapak Ibu, keadilan kosmos, keadilan mandala. Mandala itu lingkaran sentris yang dibayangkan oleh raja-raja Jawa karena membayangkan raja itu adalah miniatur kayangan. Itu harus mampu menata keadilan seperti keadilan alam. Kalau berbuat tidak adil terhadap suatu kelompok masyarakat, itu kutukannya seketika, hukum karmanya seketika. Nah, karena ingin waskito terhadap keadilan alam itu, setidaknya pada masa Hayam Wuruk itu membuat dua aturan penting. Ini bagian akhir dari pidato saya. Dua aturan penting menika, pertama-tama namanya Sang Catur Asrama. Boten asrama putri nggih menika. Asrama itu kewilayahan tempat para
penganut agama yang mengolah rohani, spiritual, tersentral, yang dipimpin oleh pendeta Siwa, pendeta Buddha atau Resi. Ada 4 kelompoknya yang besar. Zaman itu belum disebut Hindu, Bobo. Karena sebutan Hindu itu baru di abad 18 Masehi. Penganut Siwa ya agama Siwa, penganut Buddha ya agama Buddha. Ya agama Siwa, penganut Buddha ya agama Buddha. Nah di antara dua yang besar Siwa Buddha itu ada Resi. Resi itu kinten-kinten itu tokoh-tokoh spiritualis lokal yang menyerap dari ajaran Siwa nggih, Buddha yang nggih, dipadu, digali, diamalkan. Kalau sekarang ini kayaknya jadi penghayat kepercayaan. Kira-kira itu. Nah, catur asrama ini harus dilindungi. Nggak boleh diganggu. Kalau di sini ada FKUB, saya ingin pesan, tugas negara itu bukan membatasi. Tugas negara itu tidak boleh melarang berdirinya rumah ibadah. Pura Tenggong di lereng Gunung Kapur Selatan itu 17 tahun tidak bisa berdiri karena dihambat berdirinya. Nanging karena kebijaksanaan pemerintah sekarang sudah bisa beroperasi. Jadi pemerintah Tulungagung nampaknya juga sudah mengalami kemajuan. Ada 1-2 gereja di Tulungagung ini yang belum bisa berdiri. Nah, di masa Hayam Wuruk dipidono menika. Mengapa? Bukan tugas negara. Tugas negara itu hanya melindungi. Sang catur asrama menika itu kerajaan sepenuhnya melindungi semua agama, semua keyakinan yang ada di Jawa. Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus melestarikan ini. Yang kedua, naminipun Sang Catur Basma. Apa? Masyarakat itu terkelompok dalam 4 kelompok besar. Brahmana, Satria, Waisa, Sudra. Orang zaman sekarang selalu menyebutnya ini pengelompokan kok berdasar ekonomi dan kemelaratan. Bukan. Sang Catur Asma itu justru, Sang Catur Basma itu diatur dalam tata kelola pemerintahan Majapahit karena para sesepuh Majapahit itu tahu bahwa setiap manusia itu lahir sudah membawa dharmanya masing-masing. Kalau Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Dandim ini adalah kesatria, itu sudah kodrat irodatnya itu memang jadi kesatria. Ya kodratnya kesatria, upaya hidupnya juga menjadi kesatria. Kalau Romo Kiai Amu menika itu adalah Brahmana, memang kodrat iradatnya itu Brahmana. Lah kalau kita semua ini Sudra atau Waisa, memang kodrat irodat kita itu adalah Sudra atau Waisa. Maka semua orang harus waskito pada namanya swadharma. Dharmanya sendiri-sendiri. Urip menika rusak menawi 4 kelompok ini tidak waskito terhadap tugas dan kewajibannya sendiri-sendiri. Dan ini terjadi di Indonesia. Misalnya Brahmana niku kan agamawan nggih, nopo organisasi agama. Urusane nopo? Nggih ngurusi kesentosaan ati, rohani, ngurusi ben agama itu dijalankan dengan sesentosa-sentosanya. Lah kok melok-melok ngurus tambang?
Napa mboten rusak? Rusak tatanan. Begitu juga kalau dibalik, kesatria iki ngurusi negara, pemerintahan. Bupati, camat, lurah dan seluruh jajarannya itu tugasnya melayani. Lah kok melok-melok ngatur agama? Mesti rusak tatanan. Dan di Indonesia itu terjadi, terutama di musim pemilu. Politisi kok tiba-tiba jadi kiai kabeh niku lho. Ada demam di Indonesia itu pejabat negara itu seneng dalil. Lho napa mboten angsal? Boleh. Tapi itu bukan tugasnya. Karena pejabat negara yang suka dalil iku nanti jangan-jangan bujui masyarakat juga dengan dalil. Jadi urus saja layanan kepada masyarakat, tidak perlu ikut ngurus agama. Nah, 4 kelompok ini itu harus punya swadharma, harus waskitom, harus tahu setiap orang dharmanya sendiri-sendiri. Dharma saya itu hanya membaca, menulis, ngomong. Kok melok-melok ngatur negara, mesti negara ini rusak. Saya kerucutkan. Mojopahit jaya itu bukan semata-mata kejayaan fisik. Bukan semata-mata karena di masa Hayam Wuruk wilayah kekuasaan Majapahit itu sudah terbentang seluruh Nusantara, mboten. Majapahit jaya itu karena akarnya juga kokoh. Penghormatan terhadap leluhur kokoh, masyarakat tahu dharmanya sendiri-sendiri, kerajaan hadir untuk melindungi hak dharma setiap orang, setiap kelompok. Yang diwariskan oleh Majapahit kepada kita itu bukan hanya candi, bukan hanya makam, bukan hanya sisa-sisa keraton. Yang terpenting justru nilainya, keadilannya. Coba Pak jenengan pirsani, kok ono ajaran usia 1000 tahun masih kita rayakan sampai hari ini. Apa? Pancasila. Ini kalau ngomong Pancasila dan Garudanya ini Al-Badru Alaina itu geden-gedenan. Ini kok monumen itu terbesar di Indonesia itu. Jangan dikira ini tepuk tangan untuk Al-Badru Alaina. Jangan dikira ini hanya pajangan. Kalau panjenengan terbiasa ziarah ke candi-candi, terutama candi di tengah, di Karanganyar, Candi Sukuh namanya. Play now for free. Ada bentuk Gerudia atau Garuda persis
Garuda yang dibikin Bung Karno ini. Persis. Bedanya pun cuman tangannya. Kalau Garuda di candi-candi itu tangannya tangan manusia, ini diubah menjadi cengkraman hewan. Garuda itu simbol kemerdekaan loh. Karena dia ini adalah makhluk yang memerdekakan ibunya dari perbudakan. Kalau ingin fragmen Garuda yang paling utuh ada di Candi Kidal. Santri Al-Badru Alena sudah ziarah ke Candi Kidal. Itu utuh. Mulai dari kapan Garuda itu bertekad membebaskan ibunya, pergi ke Kayangan, membawa air suci dari Kayangan untuk membebaskan ibunya. Lah, para pendiri bangsa itu yakin ini simbol kemerdekaan. Karena itu diabadikan menjadi Garuda. Ini kok mboten arca loh Bapak Ibu. Menika nilai menapa? Kemerdekaan. Setiap orang dari bangsa ini harus dijamin kemerdekaannya. Yang kedua, Pancasila. Beda dengan Garudanya. Pancasila itu jangan dikira warisan pendiri bangsa. Ditulis oleh Bung Karno, nggih. Nanging Bung Karno sendiri mengaku digali dari tanah Nusantara. Ternyata itu ajaran Buddha kuno. Wonten kitab usiane 1000 tahun, Sang Hyang Kahamayanikan. Itu menyebut Pancasila Biseka Krama. Pancasila itu nopo? Pancasila itu laku suci agar orang bisa menyatu dengan yang tunggal. Itu Pancasila. Masih ditambahi malah Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dikira itu karangan para pendiri bangsa. Itu diambil dari warisan sastra Sutasoma karya bujangga kita, Empu Tantular. Di dalamnya ya ditegaskan orang beragama sampai jungkir walik model nopo mawon menawi mboten kenal yang tunggal ya nggak kenal. Menjadi siwa ya, Anda menjadi siwa atau penganut Hindu, tapi kalau nggak kenal Tuhan ya nggak kenal. Menjadi Islam kalau nggak kenal Tuhan ya nggak kenal. Tapi menjadi apa saja kalau kenal Tuhan ya tetap kenal. Mongko sesama sastrawan Jawa modern, Jawa baru, naminipun KPA Mangkunegaran niku disanggit agama ageming aji. Tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Agama-agama itu datang di Jawa. Menika terakhir Romo Kiai. Bapak Ibu, ini bagian yang paling akhir. Agama nopo mawon nggih datang ke tanah Jawa, mau Buddha, mau Hindu, mau Islam atau Kristen kemudian. Itu di saat leluhur kita sudah waskito, sudah Pancasila, sudah makrifat, sudah menyatu, sudah kenal yang tunggal. Cobi, Anda mau mengajari orang berketuhanan terhadap orang yang sudah kenal. Piye corone? Ini kok gak bangga jadi Jawa dan Nusantara itu piye toh? Leluhur kita itu sudah waskito, sudah kasyaf, sudah makrifat terhadap Tuhan yang tunggal, baru agama-agama ini datang. Karena leluhur itu sangat menghormati harmoni kerukunan, agama itu diterima, dicocokno kemawon. Karena itu agama memperindah, agama agemeng aji, itu baju yang mempercantik. Itulah mengapa di Jawa tidak ada pernah terjadi perang agama. Karena kita lahir
atau leluhur-leluhur kita itu telah terlebih dahulu sangat memahami ketuhanan yang tunggal. Agomo agemeng aji itu juga berarti siapa saja yang mampu mencecap saripatine agomo bakal ayu. Seperti berpancasila, seperti berbineka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dunia. Lebih komplitnya lagi ya kan? Kalau dawuh-dawuh tadi dilengkapi dengan sabdo tomo dari ulama ya pada malam hari ini mensponsori peringatan Serada Agung. Seterusnya adalah pamedar sabdo tomo dari beliau Romo Yai Amusukito. Siapa di antara kalian yang pernah lihat iklan yang ada cowok biru jalan dari kiri ke kanan? Ya kan? Kadang-kadang dia dapat kali 2, terus tiba-tiba -3. Seru kan? Akhirnya gue coba download dan lo tahu gak kayak di iklan. Gak. Tapi kali ini game Last War gue dukung banget. Tantangan gerbang angkanya beneran. Bukan tipu-tipu, bukan clickbait, ini asli seru banget. Cara mainnya tuh tinggal gerakin ke kiri, kanan. Harus gercep, pilih gerbang yang benar. Pasukan lo bakal makin gede dan kuat. Gas, gas, gas makin kuat. Tambah pasukan, jangan kasih ampun. Katanya nggak ada yang bisa bertahan selama 60 detik di game ini. Coba deh buktiin sendiri. Last War, pelari gerbang angka terbaik, gratis, nggak ribet, dan persis kayak di iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Muga timah nunut ing ajeng. Muga wektu wengi jenengan tasih demen. Demen apa demen? Kula mawon pendengarkan Pak Akol, wah luar biasa. Pak Bu, luar biasa napa mboten? Pak Akol menyejarahkan ono sampai kene. Nggih to. Lek kula bagian nyejarani kene saja. Apa kene niku? Pak Bu. Kene niku kita sudah berbineka berpancasila. Nggih napa nggih? Kita harus caranya menjalankan melakukan Pak Bu. Ingin tahu tugas kita tidak hanya cerita, sampun sejarah Pak Akol yang panjang seperti itu, kita menerima zaman sekarang melakukan sejarah ingkang dipun critakaken sejarah Pak Akol kala Pak Bu nggih. Niku pancen pas keplok Pak Bu dan keplok-plok nika. Sing sejarahane dasar kepula bulan balen wis jos. Nggih napa nggih? Kantun kita paham napa mboten? Nek mboten paham muga-muga ya ndang paham.
Zaman sekarang Pak Bu nggih, agama itu berketuhanan. Harus itu agama apapun, ya Pak ya. Dan dikuatkan Pancasila Pak Bu. Pancasila nomor 1 nopo? Ketuhanan yang Maha Esa. Nggih napa nggih? Agama nomor 1 hablum minallah. Ini yang perlu panjenengan pahami, terutama boleh-boleh Islam kuwi lho. Tanpidiyah NU kuwi lho. Lek boloku tak lokne biasa Pak. Kalau lek bolo jenengan nek wedi aku. Pak Bu. Terus pun keplok Pak Bu, hablum minallah niku orang yang berketuhanan. Di Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang ada di Indonesia Pancasila tidak berketuhanan? Ada apa tidak? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, jangan. Itu saja. Nggih. Betul Pak, betul. Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, berketuhanan. Secara Islam yang kita rasuk dengan teman-teman Islam nomor 1 hablum minallah. Nggih. Terus secara Pancasila nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggih napa nggih? Secara agama nomor 2 hablum minannas. Keplok nomor mboten iki. Terus Pak Kasdim, sampai ini tentara Tulungagung nomor Tulungagung keamanan yang luar biasa. Harus paham ngerti iki, tapi Pak Kasdim ini luar biasa. Atongan jempol Pak Akol. Keplok tanpa pajak Pak Kasdim. Bagaimana kira-kira? Lanjut. Kalau sudah berketuhanan nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau agama nomor sikap hablum minallah, nomor kalih hablum minannas, nanti pasti muncul persatuan Indonesia. Mesti bersatu. Kalau dua niku dilakukan orang-orang Indonesia terutama Tulungagung, tak akan bersatu. Urutannya jelas. Iki jadi kampanye kok. Kadung seneng kula. Mergo kowe semangat. Mergo acara Stradagung ke-6 sing ragati aku kabeh, Pak Bu. Aku kabeh sing ragati. Pemerintah muweneng kae Pak Camat barang ya an. Tapi luar biasa, pemerintah sudah mendukung itu, wah, aduh jempol Pak Bu. Mendukung setuju dan itu luar biasa. Mendukung ini tidak harus uang Pak Bu. Pikiran dan tenaga seperti ini luar biasa. Apalagi kamu semua itu, wah, jos. Tahun Arab harus lebih besar. Supaya Tulungagung menjadi contoh Indonesia dan dunia. Sejarah wonten Injil seperti itu, mendengar apa tidak kira-kira? Wah, kita boleh dengar kabeh Pak Akol, wah luar biasa. Gini mungkin, tak akan ada persatuan kalau dua itu apa penghayat dan beragama, orang agama tidak melakukan Pak Akol. Paham iki? Dari Pancasila dengan agama jangan keplak-plak lah. Lah Pancasila jaya, Pancasila sakti, NKRI harga mati. Kudu kuwi. Bagaimana? Cek omah kampanye. Pelita Satria, selamat datang. Tidak tahu saya kamu duduk sebelum itu belakang kira-kira tadi. Bagaimana Pak Bu? Dimengerti apa tidak kira-kira? Ojo kira kula sombong bae tak giyekne ngantuke ben ilang. Nek ngantuk ilang malih malih ngoten. Nggih napa nggih? Luar biasa. Kalau 1, 2 dilakukan persatuan pasti mendapatkan, nggih mboten. Kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan persatuan yang ada udur. Oke wong udur. Mergo 1, 2 tidak dilakukan dengan umat kita yang jadi Tulungagung khususnya umumnya Indonesia. Ini bang ya. Diteruskan Pancasila nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bener. Perwakilan nggih mboten. Kalau Pak Bu pimpinan wakil-wakil rakyat yang tidak benar Indonesia jebol. Pancasila roh itu tadi
Iki kampanye apa mboten Mbah Lurah? Mbah Lurah. Mbah Lurah iki piye lho? Jebol Indonesia. Jadi sing pimpinan rakyat iki makil rakyat dari Mbah Lurah, Mbah Camat, Mbah Bupati sampai teko dhuwur menteri DPR wakil rakyat Pak Bu. Kalau makil rakyat ndak iso jebol Indonesia. Ingin jebol mboten? Rakyat jebol monggo kabeh didengarkan. Kamu kok Pancasila yang nomor 4 seperti itu nomor 5 itu harapannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gini mungkin. Tapi 1 2 tidak dilakoni. Orang menjadikan yang nomor 3 iso, nomor 4 belas, nomor 5 ngeslong. Jadi nopo dari leluhur dari sana sampai itu tadi awak iki ndak sok lakon kabeh ngeslong Pak Bu. Ngerti ngeslong? Ngeslong ngerti?